warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Isnaini, nomor 32 dari kelas 12 TTL 2 SMK Negeri 2 Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan materi produk kreatif kewirausahaan bab 3, yaitu tentang menerapkan proses produksi massal. Pada era sekarang, setiap perusahaan harus mampu bersaing agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu cara yang paling umum dilakukan oleh setiap perusahaan dalam mencapai tujuan adalah melakukan produksi massal. Hal itu karena produksi massal lebih mengutamakan pada penggunaan alat-alat dan minim menggunakan tenaga manusia dengan hasil yang besar. A. Mengenali produksi massal. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang besar adalah produksi. Produksi dapat dilakukan dengan dua jenis, yaitu produksi barang dan produksi jasa. Produksi jasa yaitu menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuk. Sedangkan produksi barang adalah menambah nilai suatu produk dengan cara mengubah bentuk, sifat, maupun fungsinya, seperti sebuah kayu yang diubah menjadi meja. Kedua jenis produksi tersebut dapat dilakukan dalam jumlah yang besar dan dikenal dengan produksi massal. 1. Hakikat produksi massal. Produksi merupakan upaya yang dilakukan dengan cara menambah nilai guna suatu benda atau produk, atau menciptakan suatu produk yang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Massal memiliki arti mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa produksi massal adalah kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu produk atau menciptakan suatu produk dengan melibatkan banyak orang, dalam hal ini tenaga kerja. Dalam produksi massal, barang yang dihasilkan berjumlah besar dan sudah disesuaikan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Produksi massal juga dikenal dengan aliran produksi atau aliran yang terus-menerus. Sistem produksi tersebut dilakukan dalam jumlah besar dari produk yang standar, terutama pada lini perakitan. Istilah produksi massal dipopulerkan pada tahun 1926 dalam Encyclopedia Britannica yang didasarkan pada korespondensi dengan Ford Motor Company. New York Times yang menggunakan istilah tersebut dalam judul sebuah artikel yang muncul sebelum publikasi artikel Britannica tersebut. Konsep produksi massal dapat diterapkan untuk berbagai jenis produk, mulai dari cairan dan partikel-partikel yang ditangani dalam jumlah besar, sampai bagian-bagian yang kecil seperti pengencang. Produksi massal adalah bidang yang beragam, tetapi umumnya dapat dibandingkan produk kerajinan atau produk manufaktur. Beberapa teknik produksi massal seperti standar ukuran dan lini produksi telah berkembang mendahului masa revolusi industri agar dapat mengejar ketertinggalan atau pengenalan mesin, alat-alat, dan teknik-teknik produksi dipertukarkanlah dengan yang telah dikembangkan pada pertengahan abad ke-19 modern. 2. Ciri-ciri produksi massal. Ciri-ciri produksi massal meliputi: yang pertama, produk yang dihasilkan dalam jumlah besar; yang kedua, biaya per unit rendah; yang ketiga, bertujuan menguasai pasar; yang keempat, dijual di pasar bebas; yang kelima, hampir tidak ada variasi produk; yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Apabila terjadi kelebihan produk atau overproduction, perusahaan akan memaksa pasar dengan melakukan promosi, diskon, dan lain sebagainya agar produk cepat terserap. 3. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Setiap sistem produksi massal memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dari proses produksi massal yaitu: yang pertama, hemat biaya; 2. Efisiensi waktu; 3. Tingkat keakuratan tinggi; dan yang keempat, tingkat produksi cepat. Sedangkan kekurangan produksi massal yaitu: yang pertama, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran; yang kedua, kurang beragamnya variasi produk; yang ketiga, biaya mesin mahal; dan yang keempat, tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. B. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi dapat diartikan sebagai proses untuk memproduksi suatu barang pada suatu periode yang telah dijadwalkan melalui pengelolaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Perencanaan produksi berguna untuk mengarahkan seluruh aktivitas rutin tenaga kerja. Yang pertama, ruang lingkup perencanaan produksi.
Ruang lingkup perencanaan produksi menurut Sinulinga pada tahun 2013 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan perencanaan produksi. Yang kedua, membuat jadwal penyelesaian produk. Yang ketiga, merencanakan produksi dan pengadaan bahan dari luar. Yang keempat, menjadwalkan proses peroperasi setiap unit. Dan yang kelima, menyampaikan jadwal pada pemesan. 2. Tujuan dan fungsi perencanaan produksi massal. Yang pertama, ada tujuan dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meminimalkan biaya serta memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, memaksimalkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, meminimalkan perubahan nilai produksi. Yang keempat, meminimalkan perubahan tenaga kerja. Dan yang kelima, memaksimalkan perlengkapan dan inventaris pabrik. Adapun fungsi dari perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menjamin rencana produksi dan pemasaran produk. 2. Mengukur kapasitas produksi yang konsisten terhadap rencana produksi. Yang ketiga, alat untuk memonitor hasil produksi. 3. Unsur perencanaan produksi. Perencanaan produksi memiliki unsur-unsur yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Tujuan produksi harus dibuat sejelas mungkin dan mampu dipahami oleh manajemen perusahaan. 2. Pengukuran dan standar produksi. Yang ketiga, perencanaan kemampuan fakta objektif. Yang keempat, perencanaan harus dapat diukur. Yang kelima, tahap awal pelaksanaan perencanaan produksi harus menjadi langkah awal bagi perusahaan dalam menghasilkan barang yang akan dibutuhkan oleh konsumen. 4. Jenis-jenis perencanaan produksi. Berdasarkan pada jangka waktunya, perencanaan produksi memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Perencanaan jangka panjang merupakan perencanaan produksi lebih dari 1 tahun, bahkan hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua, perencanaan jangka menengah atau medium range planning. Perencanaan jangka menengah merupakan perencanaan yang dibuat untuk kegiatan produksi selama 2 tahun hingga 3 tahun mendatang. Yang ketiga, perencanaan jangka pendek atau short range planning. Perencanaan jangka pendek merupakan penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau bahkan kurang dari 1 tahun. 5. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal, meliputi kapasitas mesin, produktivitas tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan. Yang kedua, ada faktor eksternal, yaitu meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. 6. Langkah-langkah perencanaan produksi. Adapun langkah-langkah pada perencanaan produksi dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada penelitian dan pengembangan produk. 2. Mencari gagasan dan seleksi produk. 3. Menetapkan skala produksi. Nah, itulah penjelasan mengenai bab 3 tentang menerapkan proses produksi massal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.